Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara warga negara Indonesia yang tinggal di Inggris Raya mendatangi tempat pemungutan suara di KBRI London pada Minggu 11 Februari 2024. Tempat pemungutan suara sudah dibuka sejak pukul 9 pagi waktu London dan ditutup pada pukul 18 waktu setempat. Berdasarkan data Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) London, jumlah daftar pemilih tetap di Inggris dan Irlandia ada sebanyak 4.781 orang. Selain itu, terdapat DPT tambahan yang berjumlah 1.600 orang. Sedangkan penghitungan suara secara serentak akan dilakukan pada 14 Februari mendatang. Di Jepang, warga negara Indonesia menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 hari Minggu kemarin. PPLN menyiapkan 3 tempat pemungutan suara yang berlokasi di Balai Indonesia Tokyo. TPS dibuka sejak pukul 8 pagi hingga pukul 18 waktu setempat. WNI yang memilih metode datang ke TPS harus mengantri sebelum masuk ke area Balai Indonesia. Berdasarkan data PPLN Tokyo, total daftar pemilih tetap terhitung ada 29.434 orang. Selain datang langsung ke TPS, tersedia juga metode memilih melalui pos yang telah dikirim melalui pos ke alamat pemilih yang memutuskan menggunakan metode ini. Sementara di Mumbai, India, warga negara Indonesia memenuhi halaman Konsulat Jenderal Republik Indonesia pada 10 Februari kemarin untuk mengikuti pemilu 2024. Nuansa pesta demokrasi dibuat semakin meriah dengan busana yang dikenakan para petugas, yakni pakaian adat Nusantara. Ada 479 WNI yang terdaftar sebagai pemilih di Mumbai dalam pemilu tahun ini. Proses pemungutan suara pemilu 2024 bagi WNI yang tinggal di Rusia juga telah berlangsung 10 Februari di KBRI Moskwa. Pemungutan suara pemilu 2024 di KBRI Moskwa dilakukan 1 hari dengan hanya 1 TPS. Pemungutan suara berlangsung lancar dan diikuti WNI yang terdaftar dalam DPT. Setelah selesai, kotak suara disimpan terlebih dahulu sebelum dilakukan penghitungan secara serentak tanggal 14 Februari mendatang. Bagaimana proses jalannya pemungutan suara WNI yang punya hak pilih di Moskwa, Rusia akhir pekan kemarin? Kita sudah terhubung dengan WNI di Moskwa, Rusia, Agi Jaya Mahendra. Agi, boleh diceritakan seperti apa kemarin proses pemilu di sana? Iya Mbak Cindy, proses pemilu pemungutan suara kemarin di KBRI berjalan lancar ya. Cuman sayangnya sangat sedikit suara yang masuk dari yang harapkan seperti itu. Jadi hanya 301 suara masuk untuk yang di TPS KBRI kemarin. Oke, jadi 300 itu tapi jumlah DPT yang terdaftar sebenarnya berapa orang sih? Untuk DPT yang terdaftar sendiri untuk yang harusnya mencoblos di kedutaan besar itu 800 kurang lebih. Dan untuk yang menggunakan pos itu 300-an. Ya. Dan itu pun yang banyak surat suara yang via pos itu dikirim balik masih surat suara baru. Oke, dan nanti akan dihitung tanggal 14 Februari ya untuk yang nyoblos langsung di TPS, kalau yang pos tanggal 15. Iya betul, nanti dihitung tanggal 14 saat di Indonesia sedang pemungutan suara. Oke. Kalau pemilih WNI di Rusia, dari daerah mana aja tersebarnya? Banyak ya, dari yang paling banyak sendiri ya dari Moskow pastinya, lalu ada dari Saint Petersburg, dari Kazan, Rostov, bahkan ada teman yang datang dari kota Tomsk, itu kurang lebih di daerah-daerah tengah Rusia gitu, dari lumayan jauh sih, 5 jam, 6 jam naik pesawat mungkin, datang langsung ke KBRI. Oke, kan ada 300 orang tadi yang nyoblos langsung di KBRI, boleh cerita lagi dong? Seberapa meriahnya, mungkin perbedaannya dengan pemilu sebelumnya, kalau di sana seperti apa? Cukup ramai sih di setelah makan siang hingga sore itu cukup ramai yang datang, dan teman-teman KPP LSN juga cukup kewalahan gitu kurang lebih, soalnya kebetulan di Rusia pada saat
hari pencoblosan tanggal 10 kemarin itu lumayan dingin ya, minus 20 derajat Celcius di Moskow. Dan karena banyak orang yang masuk keluar, jadi pintu KBRI kemarin terbuka sehingga saya sendiri di dalam KBRI mengikuti dari pagi sampai sore itu lumayan ya kedinginan ya. Gitu. Oke, selain tadi ya suhu minus 20 derajat, apa kendala lain yang juga dihadapi saat proses pemungutan suara kemarin? Untuk kendala, alhamdulillahnya tidak ada ya untuk kendala. Mungkin penyebaran orang datang tiba-tiba ramai, tiba-tiba sepi. Jadi pada saat sepi kita ada yang pengen makan dari teman-teman KPPLSN, tiba-tiba ramai. Jadi seperti itu aja mungkin masalahnya. Cuman kalau masalah yang gimana-gimana nggak ada sih selain dingin. Oke, kan Rusia juga wilayahnya besar sekali. Nah, kemudian juga suhunya lagi dingin banget. Informasinya ada yang jauh-jauh menempuh ribuan kilometer untuk langsung nyoblos, itu betul nggak? Iya, betul. Kemarin ada yang yang seperti saya bilang tadi dari Toms kalau nggak salah. Itu lumayan jauh banget sih kalau hitungannya dengan jarak kota-kota di Indonesia itu jauh banget itu. Seperti dari sini ke daerah-daerah Timur Tengah kurang lebih. Cuma itu dari Rusia juga masih 5 jam naik pesawat. Oke, artinya kalau mungkin juga dengar cerita dari teman-teman WNI di sana, apa mungkin partisipasi yang juga tidak begitu banyak di sana terkendala jarak dan juga cuaca? Iya betul. Terkendala jarak sih udah pasti ya karena jarak kota di Rusia tuh jauh-jauh seperti itu, dan walaupun kendaraan juga transportasi umum juga accessible, cuman ya tetap saja gitu, ditambah dingin pula kan. Mungkin kendala lain teman-teman ada yang entah lagi kuliah mungkin, atau mungkin ada yang lagi ngejar ujian yang ketinggalan mungkin, kurang tahu ya. Teman-teman mahasiswa pasti ada aja lah masalahnya gitu. Cuman banyak juga teman-teman mahasiswa yang kayak ikut sukarela menjadi gabung di KPPLSN dan membantu proses pemilihan umum di Rusia. Seperti itu. Oke, baik. Agi, terima kasih banyak waktunya untuk Rumah Pemilu. Salam buat teman-teman WNI di sana, semoga sehat selalu.